Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Dokumen ungkap banyak pekerja Cina di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Wah, kacau begitu ya. Ternyata yang bekerja di situ adalah ya orang Cina begitu. Bayangkan begitu. Mengapa setiap proyek Pak Jokowi ini tuh bukan lokal begitu yang mengerjakan begitu kan ya? Kenapa Cina begitu? Jangan-jangan DKI juga Cina begitu kan? Wajar begitu ya, ada apa begitu kan? Melihat atau masyarakat melihat sendiri seperti apa begitu kondisi situasi hari ini begitu kan ya? Sebenarnya kan prioritaskan terlebih dahulu yaitu adalah lokal begitu kan ya, pekerja lokal di situ begitu. Tapi ya kenapa kok Cina terus ke Cina terus begitu? Seolah-olah bangsa kita tidak punya ya potensi untuk mengerjakan itu kan, kira-kira seperti itu logikanya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, dokumen ungkap banyak pekerja Cina di proyek kereta cepat Jakarta Bandung begitu ya, sangat luar biasa begitu. Ini kenapa begitu ya? Ya, sedangkan warganya sendiri seperti itu begitu. 775 ya versus ya 98 ya. Yang 95 apakah juga pegawai kontrak? Sip. No comment deh ya. Mari kita membuka ya lapangan pekerjaan untuk Cina. Daratan Indonesia hebat begitu ya. Seharusnya kan biar masyarakat Indonesia begitu ya yang nganggur bisa bekerja di situ begitu. Entah ya menjadi apa di situ begitu kan. Masa ya masyarakat Indonesia tidak punya potensi seperti itu begitu ya. Proyek KCC dan KCJB sudah bermasalah dari awal. Saya tidak yakin proyek ini akan berjalan sesuai dengan yang dijelaskan KCC ya. Secara teknis dan kekurangan masih banyak masalah. Namanya kereta cepat ya karya negeri Cina. Yang bangun pasti Cina begitu kan. Ya, kasihan begitu ya. Masyarakat Indonesia itu sendiri seperti itu begitu ya. Menakar yang tidak nasionalis ya, di tengah PHK tenaga lokal ya malah impor dari Cina begitu. Pengkhianat bangsa, sekarang ada kasus di Kemenaker, semoga menterinya terlibat. Ini kan sudah jelas di situ. Nanti tunggu saja begitu bagaimana masyarakat Indonesia itu sendiri begitu kan ya. Udah biarin aja toh tahun depan rezim ini udah nggak berkuasa. Mau demo sampai mencret juga nggak akan didengar mereka. Ya udah biarin aja dulu ya, sabar-sabar sampai tahun depan aja katanya begitu. Jadi persoalan-persoalan seperti ini begitu. Saya kira kenapa bangsa kita itu kok seperti itu begitu kan. Ya di era kepemimpinan Pak Jokowi ya seperti ini begitu kan ya. Bahkan ya lapangan pekerjaannya itu aja, kesejahteraan masyarakat itu aja begitu kan. Apa yang mau diharapkan sebagai seorang pemimpin begitu kan ya. Kalau seperti ini terus begitu kan ya. Bahkan utang bahkan ribuan triliun di situ begitu ya. Seolah-olah ada sesuatu di situ begitu. Uang sendiri, bangun sendiri ya, rel bawa sendiri, kereta bawa sendiri, proyek numpang di negeri kita ya. Celoteh ya, tukang gorengan di pinggir jembatan tol ya. Ya, lihat saja di situ yang bekerja pasti Cina begitu ya. Ada apa begitu ya, wallahualam begitu. Apakah memang bekerja samanya seperti itu atau apa begitu ya. Entah siapa yang benar, yang pasti rakyat hanya bisa mengurut dada pasrah begitu. Apalagi visanya visa kunjungan begitu ya, bukan pekerja begitu kan. Kan bisa saja begitu kan, pajaknya bisa efisiensi di situ begitu ya. Pada saat proyek mungkin nggak ada masalah ya, mereka punya barang ya ngerjain karena belum ya serah terima barang. Tetapi ya kita sudah serah terima barang dan setelah selesai. Jika ya musuh masih TKA begitu, itu yang jadi masalah, kecuali ahli yang ditunjuk selama pemeliharaan jaminan tapi ada waktunya. Ini komentar-komentar netizen begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, dokumen ungkap banyak pekerja Cina di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung begitu. Saya kira tidak hanya Jakarta-Bandung begitu ya. Tidak hanya proyek kereta cepat ini begitu kan. Saya kira juga banyak di IKN di situ begitu ya. Sebuah dokumen yang mengungkapkan jumlah pegawai asal Cina di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB lebih banyak dibandingkan dari Indonesia, khususnya pada bagian jasa pengadaan layanan operasional ya dan pemeliharaan. Jumlahnya pegawai Cina disebutkan sebanyak 771 orang untuk posisi staf ya, sebelum ya termasuk pimpinan, deputi, manajer, insinyur dan penerjemah. Bayangkan begitu, 771 orang begitu kan ya.
Kalau bangsa kita berapa begitu ini? Sementara pegawai asal Indonesia hanya 95 orang ya dengan posisi yang bervariasi. Dokumen tersebut merupakan lampiran surat PT Kereta Cepat Indonesia Cina begitu kan yang ditujukan kepada Liu Zhenfang ya, Ketua Dewan dan Sekretaris Grup Cina Riley ya tentang pengadaan penyediaan jasa ya pengoperasian dan pemeliharaan. Ini kan kacau begitu kan. 95 orang mungkin jadi tukang apa di situ begitu ya. Saya kira ini nasiblah bangsa kita kalau seperti ini begitu ya. Apa-apa Cina begitu kan ya. Sedangkan rakyat sendiri, pekerja lokal sendiri begitu. Bahkan gajinya juga berbeda pastinya begitu ya. Surat KCEC dan juga China Railway Descent Corporation ya begitu ya pada Juli 2003 tertulis dalam dokumen itu surat tersebut bernomor ya 0072. Sekretaris PT KCEC Eva Khairunisa menjelaskan dalam persiapan pengoperasian kereta cepat pihaknya memang bekerja sama dengan konsorsium PT Kereta Api Indonesia Persero atau PT KAI ya dengan Cina ya dan Railway. Dengan kerjasama itu dilakukan khusus untuk kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sepur ya kilat untuk selama 1 tahun ke depan. Bahkan ya Cina Railway memiliki pengalaman mengoperasikan jaringan kereta cepat Cina sepanjang 40.000 km dengan ya demikian hal PT KAI adalah BUMN ya perkereta apian di Indonesia, ujar dia saat dihubungi begitu ya. Di satu sisi sejumlah ya pegawai Eva mengatakan konsorsium petugas menyediakan sekitar 852 tenaga kerja asing ya dan berpengalaman ya dan memiliki sertifikat operasional dan pemeliharaan, sementara PT KCC menyiapkan 1096 tenaga kerja Indonesia TKI ya yang akan mendampingi para tenaga ahli dari Cina untuk dapat melaksanakan tugas ya peralihan kemampuan ya pengoperasian dan perawatan sarana kereta cepat begitu kan. Ya memang mesti ya kalau sekarang kan itu kan selisihnya sedikit begitu kan. Tapi sayang begitu kan ya. Kenapa? Ya karena berusaha pribadi mending yang ahli-ahli aja yang diambil dari Cina begitu kan ya. Kalau masalah penjagaan, pemeliharaan Indonesia juga mampu di situ begitu. Kira-kira seperti itulah logikanya begitu ya. Bahkan proses tersebut menurut Eva ya akan berlangsung secara bertahap ya sehingga nantinya kegiatan operasional dan perawatan dilakukan sepenuhnya. Adapun jumlah 1092 TKI yang telah disiapkan pun harus melalui proses pelatihan dan mendapatkan sertifikat kelulusan. Saat ini Eva berujar ya sekitar 300 orang TKI ya telah melalui proses pendidikan politeknik ya perkereta apian Indonesia ya Madiun ya PPI dan siap melakukan proses sertifikasi. Mereka selanjutnya akan ditugaskan sebagai pendamping operator operasional dan pemeliharaan dari Cina begitu Riley dan para ya proses transfer ya knowledge-nya, sementara 790 ada TKI lainnya saat ini harus melanjutkan proses pelatihan terkait high speed ya Riley begitu kan. Ini kan menurut saya pribadi gimana begitu kan. Saya kira persoalan-persoalan politik seperti ini begitu kan ya. Ini ada kaitannya pasti dengan politik begitu kan ya. Ujung-ujungnya ya Cina lagi begitu kan. Bangsa kita itu kalau dijajah ya seperti ini begitu kan ya. Dalam artian bahwa kenapa sih orang TKA Cina begitu kan dengan TKA Indonesia begitu kan ya. Seolah-olah posisinya pasti akan berbeda, gajinya juga pasti berbeda begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rayan ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.